Kita kan harus mengisi kosongan itu, jangan sampai bangsa Indonesia itu pakai bahasa itu online, offline gitu kan. Harus punya bahasa sendiri. Ya, harus punya, ya kan, OTW itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga terkontaminasi. Terkontaminasi pasti. Tapi nggak cerita kan. Aku pernah bikin status WhatsApp tulisannya anjing. Kan kalau bahasa Indonesia kan sederhananya gitu-gitu aja ya. Maksudnya bahasa Indonesia kalau secara umum ya gitu-gitu aja gitu dari tahun 98 sampai sekarang. Kosakatanya yang bicara yang baku itu aja bukan sih? Bertambah emang? Ya bergulirnya waktu bertambah, pasti bertambah. Kan dari tahun ke tahun kita bertambah terus kosakata bahasa Indonesia itu. Misalnya kan di edisi 5 KBBI aja kan baru memang 110.000 ya. Terus beranjak sekarang udah mencapai 121.000 kosakata. Tetapi ada target, sebetulnya target 2024, 2 Mei 2024 itu 200.000 kata sebetulnya targetnya. Cuman belum sampai. Itu kata-kata yang terdata sebagai bahasa Indonesia. Di KBBI sebagai bahasa Indonesia ya, gitu ya. Sebagai bahasa. Kalau bahasa Sunda kan bahasa ibu. Kalau bahasa Indonesia bahasa negara kita. Bahasa negara, bahasa Indonesia, bahasa kesatuan kali gitu ya. Bahasa nasional. Bahasa nasional. Kan bahasa Indonesia itu kan pertama kali dicetuskan itu tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Nah, dicetuskan. Baru disahkannya tanggal 18 Agustus 45 tahun 1945. Kok ibu tahu yang gitu-gitu? Kok tahu yang gitu-gitu? Bahasa Indonesia. Kok ibu tahu yang gitu-gitu? Ya kan itu sejarah bahasa. Masa guru bahasa Indonesia nggak tahu sejarah bahasa. Itu mah udah lama. Tapi berarti setiap tahun ada penambahan. Pasti ada penambahan. Cuman jumlah penambahannya nggak sama. Ya, jumlah beda-beda penambahannya gitu ya. nggak sama. Bergantung kepada kebutuhan kan. Sekarang kan teknologi berubah. Ada lagi kan istilah-istilah baru dalam teknologi. Ya pasti dalam bahasa juga menyesuaikan. Kita kan harus mengisi kekosongan kosakata yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Misalnya kemarin-kemarin kan kita belum punya ya yang namanya daring, luring, laman, unduh, unggah, kita belum punya kan kosakata itu. Tapi ketika itu mulai internet ya mulai booming gitu kan, pada saat kita jarak jauh tuh, itu kan nambah. Nah kita kan harus mengisi kosongan itu, jangan sampai bangsa Indonesia itu pakai bahasa itu online, offline gitu kan. Harus punya bahasa sendiri. Harus punya bahasa sendiri. Akhirnya kan cari padanan katanya apa nih? Misalnya download apa? Oh unduh gitu kan. Kemudian upload itu apa? Oh unggah gitu. Online online itu dalam jaringan. Luar jaringan, online ya offline itu berarti luar jaringan, luring gitu. Tapi karena perkembangan zaman makanya ada kosakata baru. Iya. Pengaruh juga dari anak-anak ya, Bu? Karena aku kayak bahasa anak-anak tuh kan ada. Kan betul, bahasa itu kan memang meluasnya itu dari bahasa sehari-hari. Iya kan? Nah, dari pengaruh pergaulan saja kita banyak nambah kan kata-kata. Iya. Bahasanya, tapi kita harus bisa memilah antara bahasa yang resmi dengan bahasa tidak resmi, bahasa yang referensial dengan non referensial gitu. Bahasa baku masih ada gak sih, Bu? Ada, bahasa baku ada. Masih ada ya? Masih berlaku. Bahasa baku dan tidak baku. Itu ukurannya apa tuh? Bahasa baku apa, bahasa tidak baku apa? apa? Kalau bahasa baku kan memang bahasa yang biasa digunakan dalam tata negara, kegiatan kenegaraan. Kegiatan yang resmi-resmi. Ya, resmi-resmi. Ya, KBM resmi kita menggunakan bahasa yang baku. Hanya untuk menjaga komunikatif, kadang-kadang kita mengikuti bahasa anak, tetapi diberi pengertian kepada anak bahwa bahasa ini sebetulnya hanya bahasa
bicara bahasa lisan. Nah, bahasa lisan. Oh iya. Untuk menjaga komunikatif dengan orang. Bahasa, kan ada bahasa lisan, ada bahasa tulis juga. Nah, itu berbeda kan. Belum tentu bahasa lisan bisa dijadikan tulisan gitu kan. Betul. Iya kayak begini aja misalnya kita ngobrol nih ya. Tiba-tiba tukang bakso lewat. Bang, 2 ya. Bahasa lisan ya. Iya. Ngerti kan? Abang bakso ngerti enggak? Iya, 2 mangkok maksudnya gitu. Tapi kalau kita misalnya menulis, kasih ke si abangnya 2 bang, ngerti enggak? Belum tentu. Belum tentu. Bahasa lisan dengan tulisan. Itu sederhananya aja begitu. Sederhananya begitu ya. Iya, sederhana sekali. Tapi kalau misalkan selalu bertambah nih, dari bahasa-bahasa gaul bisa diambil juga Bu jadi bahasa Indonesia? Bergantung kepada apa ya? Banyak digunakan atau tidak ya di dalam bahasa itu. Kalau bahasa gaul seperti ini bukan non referensial ya, karena kan kalau misalnya bahasa itu ada di dalam kamus, nah itu berarti kan referensinya ada di kamus. Tetapi kalau kata itu tidak ada di dalam kamus, berarti kan tidak referensial. Artinya itu bahasa cabutan saja gitu. Istilahnya ya, istilah anak-anak itu cabutan gitu ya, istilah anak-anak itu. Kalau mager bisa gak Bu? Nah itu dia sama kan, itu bahasanya dari mana mager itu? Kan malas gerak. Nah itu kan bisa-bisanya anak membuat singkatan, singkatan, akronim gitu namanya akronim. Kayak gitu bisa gak Bu? Kata akronim. Kayak gitu bisa gak Bu dijadiin masuk KBBI? Enggak juga? Bisa saja, tetapi kan tidak referensial. Iya. Maksudnya referensial itu berarti? Ada referensinya. Sudah ada referensinya. Apa? Misalnya air. Air kita sudah ada referensinya ya. Air di dalam kamus juga ada. Air itu apa? Cair misalnya gitu ya. Bentuk warnanya kan tidak ada di bentuk, tapi warnanya juga dia misalnya bening gitu kan. Kemudian bentuknya cair itu ada referensinya. Kalau mager misalnya referensinya apa gitu kan. Ibaratnya bisa dijabarin gitu ya. Ya gitu. Ada maknanya. Kan memberikan makna tidak segampang bahasa yang diucapkan saja. Jangan sampai ambigu gitu-gitu kan ya. Betul, jangan sampai ambigu. Kayak anak-anak kan mengambil dari bahasa asing misalnya, iya Bu lagi OTW. Way gitu kan. Nah, dikiranya itu bahasa Indonesia padahal kan bukan. Ya kan, OTW itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa mereka saat bergaul, saat berkomunikasi untuk memudahkan mereka, karena memang perkembangan zaman tidak luput dari kontaminasi dari luar. Kontaminasinya itu dari asing, dari daerah terkontaminasi. Bahasa Indonesia juga terkontaminasi. Terkontaminasi pasti. Tapi nggak takut tergerus ya Bu ya? Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan tidak tergerus karena sudah ada patokan khusus yang baku di dalam KBBI kan. Kita sudah punya KBBI, berarti kosakata yang referensial itu sudah ada. Hanya itu penambahan dalam pergaulan saja. Iya, anak Jaksel. Kosakatanya iya. Anak kan Jaksel. Tidak bisa dibatasi juga. Anak Jaksel yang ngomongnya dicampur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Betul. Bahasa Inggris, bahasa daerah juga. Iya, dicampur begitu. Dicampur tiga-tiganya itu. Kalau ngomong bingung betul yang nerima. Yang nerima omongannya bingung. Ya namanya juga anak belajar mendengar. Iya. Kan perkembangan bahasa itu enggak hanya dari dia belajar di bangku sekolah. Tetapi ketika dia bergaul di masyarakat, kosakata itu akan bertambah. Pasti ya. Otomatis berarti. Otomatis. Iya. Anak bayi mulai belajar berbicara, dia tidak belajar di sekolah kan, tetapi dia belajar di lingkungan keluarganya terlebih dahulu. Dia memiliki beberapa kosakata yang dapat dia miliki. Mulai dari dia bisa berbicara, yang diawali dari menyimak. Kan anak diawali dari bisa menyimak, kemudian melihat, memperhatikan gerak, ya kan. Kemudian anak mampu mengucapkan, berarti dia sudah memiliki kosakata. Meskipun padahal belum tahu maknanya. Belum tahu maknanya apa. Dia hanya tahu yang biasa disebutkan, misalnya menyimak dari orang tua, mama, ini mama gitu kan. Anak kecil bisa bicara mama misalnya. Karena sering dengar. Karena sering mendengar. Tapi belum mengerti, oh mama itu
Yang dia paham ada orang ini namanya mama gitu. Belum tentu dia tahu mama itu apa maksudnya sebenarnya. Iya. Cuma tahu dia mama aja gitu. Karena dari menyimak tadi, anak kecil aja sudah mulai menyimak. Makanya kita hati-hati. Mengapa disebut anak kecil itu rekaman? Karena dia belum paham membaca, belum paham memahami pembelajaran, tetapi dia dari menyimak. Maka disebut anak kecil itu punya rekaman yang bagus untuk bisa menyimak kita berbicara. Hati-hati begitu. Tapi karena bahasa Indonesia itu bahasa nasional, jadi kayaknya nggak perlu takut bicara tergerus deh, karena semua orang se-Indonesia pakai gitu ya. Se-Indonesia pasti menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin kalau bahasa daerah bisa khawatir. Ya, bahasa daerah Bisa karena khawatir. lebih banyak menggunakan bahasa nasional. Iya. Saya saja misalnya ya di dalam lingkungan keluarga Bukan Sunda ya. Sunda, tetapi anak-anak sudah banyak menggunakan bahasa Indonesia untuk menghindari apa? Kadang-kadang alasannya untuk menghindari bahasa kasar dari lingkungannya, sehingga menggunakan bahasa Indonesia. Oh. Alasan awalnya orang tua kadang-kadang seperti itu. Kalau gue lo tuh bahasa Betawi. itu bahasa Indonesia juga bukan? Iya, Udah masuk termasuk KBBI belum? juga. Bahasa Indonesia itu kaya sekali. Kita itu punya sekitar 600 lebih bahasa ya di Indonesia itu, yang menjadi kekuatan negara kita ya, berbagai bahasa. Tetapi yang bahasa resminya kan berbeda dengan bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat. Seperti itu. Tapi bisa gak dari bahasa daerah akhirnya karena mulai banyak yang pakai dijadiin bahasa nasional? Bisa aja ya? Bahasa asing aja bisa, mengapa bahasa daerah tidak? Apa bahasa resapan ya? Ibaratnya ya kalau bahasa asing ya? Ya, bahasa resminya bahasa resapan gitu kan, kayak diadaptasi dari insan. Ya, adaptasi dari ya. Kayak kadang-kadang cara penulisan aja suka. Aku pernah gitu ikut pelatihan. Berbeda ya. Iya. Bahasa bakunya. Iya betul. Kayak kita suka mengucapkan afdol ya. Padahal itu tidak baku ya. Afdal gitu bakunya. Kita nulisnya akhirat gitu kan. Tapi banyak nulisnya akhirat misalnya. Itu hati-hati gitu. Kayak aku begini, nulis Idul Fitri disambung atau dipisah. Dipisah ya. Kayak gitu-gitu tuh. Fitri. Terus HUT kemerdekaan RI ke-73 Nah, itu atau salah bahasa. Itu. Istilahnya Indonesianya ada berapa? Hanya satu kan? Berarti hari ulang tahunnya yang banyak. Hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Bukan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75. Berarti Indonesia ada 1 2 3 sampai 75. Itu hanya dari penyusunannya saja. Kembali ke logika kita. Iya sih. Tapi nih makna. Aku cerita aja ke Ibu ya. Iya. Cerita doang. Aku pernah bikin status WhatsApp tulisannya anjing. Aduh, bahasanya kasar. Tadi cuma kita terus ada yang komen, wah mana macam-macam Bu, malah ada humas partai itu WhatsApp. Terus, Mas Febri kenapa kok marah? Atau kok ngomongnya gini? Ada apa? Terus aku balas ya Bu, aku hanya menyebutkan nama hewan. Ya. Gituin. Persepsinya sudah lah. Iya, mana emang? Enggak, dari situ aku berarti ada pergeseran makna nih kan. Sebetulnya bukan bergeser makna, gitu. tetapi ada pemahaman yang berbeda terhadap apa yang diucapkan. Jadi image masyarakat itu bukan image ya, apa ya? Tanggapan dari masyarakat ketika kata itu keluar, berpikirnya sudah ke umpatan. Iya. Ya kan? Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering mendengar kata itu ketika orang sedang mengumpat. Iya. Sehingga persepsinya orang lain ketika kata itu diucapkan akan ya sama persepsinya kepada hal yang biasa sehari-hari ditemukan.
Akhirnya aku habis ada yang komen. Menuai berapa? Enggak bisa banyak yang komen, aku bikin status lagi di WhatsApp. Inian, anjing menurut Wikipedia. Tentang Wikipedia tuh penjelasan anjing adalah hewan berkaki 4, karnivora, bla 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 gitu tuh. Akhirnya aku bikin kayak gitu aja. Tapi aku jadi penasaran gitu. Kayak aku pernah ditegur. Pernah ditegur gara-gara aku bilang gini. Semoga Allah memberkati. Ya, Nah, karena bahasa itu biasa digunakan oleh orang Nasrani. Islam, ya, Nasrani. Terus aku bilang, kan memberkati itu bukan kosakata suatu agama, tapi itu umum. Cuman hanya karena sering dipakai, gitu, dipakai sama satu agama, maka ketika agama lain pakai kok jadi janggal dengernya. Meskipun sebetulnya itu bahasa Indonesia kan, betul ya? Betul. Memberkati bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Yang sebetul ketika dia berstatus bahasa Indonesia, dia bisa dipakai oleh siapa aja sebenarnya gitu ya. Iya. Mungkin aku jadi ini aja sih teh. Kenapa orang jadi akhirnya persepsi ke situ gitu ya. Terus jadi kayak kenapa nih kok gitu. Ya, karena sudah tertulis seperti yang biasa digunakan, misalnya di dalam kitab, ya kitab Nasrani sering kan ya, misalnya kata-kata itu dikeluarkan. Sama dengan ketika kita mengucapkan kata alhamdulillah, adanya kan hanya di kita, misalnya hanya di agama Islam misalnya gitu. Nah itu juga pasti image-nya akan berbeda, persepsinya akan berbeda. Ya, secara tidak langsung kita juga kan selalu terkontaminasi ya dengan bahasa sehari-hari. Seperti saya barusan mengontaminasi diri dengan bahasa kata image gitu. Nah itu kan sebetulnya bukan bahasa resmi bahasa Indonesia, kan? Persepsi gitu ya. Jadi sebetulnya balik lagi ke individunya ya, dia bagaimana memaknai sebuah katanya kan gitu. Betul. Ya. Kayak tadi aku bilang misalkan aja, aku bukan maksudnya kata kasar ya Bu. Kayak misalkan ketika ada anjing, babi kan gitu-gitu ya, monyet. Kalau orang mau bicara tapi itu sebagai nama hewan, mungkin orang lain bisa memaknaikan beda gitu ya. Beda. Apa karena tempatnya? Karena ketidaklengkapan kalimat. Iya sih. Karena tidak lengkap kalimatnya. Orang kalau mengumpat hanya menyebut satu nama hewan biasanya. Nggak ada embel-embelnya. Nggak ada embel-embelnya, sehingga persepsi mereka juga sama. Jadi hati-hati dalam mengucapkan sebuah kata apabila tidak ingin ada persepsi lain. Itu aku pernah nyobain tuh, cobain iseng. Wah, itu banyak banget itu yang ini. Pasti. Saya bilang, enggak kok nggak mau kasar. Aku cuma pengen coba aja gitu gimana sudut pandang orang terhadap kata itu gitu. Iya. Dan ternyata responnya macam ada beberapa yang sadar, maksudnya Mas Yuri punya anjing. Ada yang gitu. Jadi ada yang maknanya sama nama hewan gitu. Seperti yang dimaksud ya. Terus ada juga yang memaknainya itu sebagai umpatan. Jadi macam-macam, tapi aku ngeliat jadi itu kayak eksperimen aja sih akunya. Gimana sih respon-respon orang ketika dia mendengar kata ini gitu. Iya. Tapi akhirnya orang jadi ada yang akhirnya diem ini. Iya itu nama hewan. Ada yang gitu. Dia tadinya, Mas Febri kenapa kok ngomong kasar? Terus aku bilang, enggak kok saya hanya nyebutin nama hewan aja. Terus dia akhirnya langsung, oh iya kan nanti nama hewan ya. Langsung ada yang gitu Bu. Jadi macam-macam tuh tanggapannya. Iya, beda-beda. Karena banyak kan yang ngerespon. Iya. Karena orang memaknai sebuah kata itu bagaimana dia posisinya di dalam kalimat tersebut. Makna gramatikalnya seperti apa. Dia bisa saja di kalimat A dengan kalimat B berbeda makna. Ketika tadi hanya satu kata saja yang diucapkan, nah itu persepsinya pasti berbeda-beda. Bisa jadi ke nama hewan, bisa jadi ke umpatan gitu. Karena sering terdengar, sering kita dengarkan dari orang-orang yang sedang marah, yang sedang berbicara antar teman yang sudah akrab gitu ya. Kan sekarang anak-anak seperti
saat ini tuh banyak ya memanggil temannya itu dengan kata-kata kasar seperti itu. Karena nggak Padahal akrab. ya saya sendiri kurang setuju ya. Benar Bu, Mengapa? aku juga kurang setuju. Kita punya nama manusia, kenapa dipanggil nama hewan? Saya Tapi anak-anak kadang-kadang dalam pergaulan dianggapnya biasa. Tapi sebetulnya bahaya juga tuh Bu ya. Bahayanya mengapa? Terbiasa. Jadi seolah-olah mengolok-olok ada hal yang biasa. Mengolok-olok, iya. Menyamakan dengan nama hewan berarti menyamakan dengan sifat hewan. Iya. Anjing, ngapa gitu? Anjing, itu kan biasa gitu tuh. Sama-sama ketawa, tapi itu sebetulnya malah jadi bahaya Bu ya. Aku yang manggil dia ketawa, yang dipanggil juga ketawa karena konteksnya bercanda sama teman. Iya. Tapi itu sesuatu yang dilumrahin, tapi sebaiknya jangan gitu ya. Sebaiknya tidak. Jangan malah. Bukan sebaiknya lagi. Jangan. Seharusnya jangan. Malah gitu. Jangan lakukan itu. Ya kan karena begitu ya apa? Karena saking akrab akhirnya ceplos-ceplosnya jadi nggak ada batasan kan ya khawatirnya. Jadi semua hal dianggap pengaruh pergaulan, pengaruh pembiasaan sebetulnya. Pembiasaan dia dalam berbicara dengan teman. Bisa juga gak Bu? Kayak tadi kan dia ngobrol sama teman begitu. Akhirnya karena saking biasanya dia ketika ngobrol sama orang lain jadi kayak diulangi lagi ya kata-kata itu. Bisa jadi kayak gitu Bu ya? Bisa jadi seperti itu. Karena dia ngerti biasa. Kebiasaan. Sekali dia melakukan dianggap biasa. Kedua kali dia akan merasa biasa kan. Kedua kali, ketiga kali dan seterusnya akan menganggap biasa. Takutnya ke orang yang nggak semestinya main asal ngomong aja. Yang tidak bisa menerima, ya kan? Tidak semua orang itu cepat akrab, kemudian tidak tidak memahami. Bu. Ya tidak memahami situasi ya, tidak memahami situasi. Maksudnya bercanda dianggapnya serius begitu. Mungkin kayak nada kali ya. Mungkin kalau secara lisan nada tuh berpengaruh banget kan. Betul. Kayak nada tinggi berarti maksudnya apa, nada rendah maksudnya apa gitu. Meskipun intonasi itu menentukan. Ketika dia mengatakan misalnya maaf ya tadi saya ulang lagi. Misalnya Mas Feby mengatakan anjing. Beda kan? Iya. Persepsinya beda. Anjing. Persepsinya beda lagi. Iya sih. Anjing berbeda lagi. Ya kan? Sama dengan mengucapkan misalnya kata tidak. Ya kan? Iya. Tidak. Berbeda lagi. Persepsinya berbeda kan? Ketika saya mengatakan tidak. Persepsinya berbeda kan? Iya. Tidak. Berbeda lagi. Satu kata saja. Nada berbeda atau intonasi berbeda, pasti beda juga persepsinya dan maksudnya juga berbeda. Jadi sebenarnya itu satu kata. Berarti kosakata itu ketika dirangkai jadi kalimat tergantung tema besarnya apa gitu. Ngobrolin apa nih? Betul. Karena di mana dia diucapkan dalam rangkaian kalimat dengan kata-kata yang berbeda, itu akan berbeda pula. Misalnya, saya mengenal seorang petani. Kata dasarnya tani sama. Saya sedang bertani. Saya mengenal seorang yang senang bertani. Saya mengenal seorang petani. Berbeda kan? Iya. Orangnya. Saya mengenal seorang yang suka bertani. Berarti pekerjaannya bertani. Nah, dengan imbuhan saja sudah berubah maknanya. Kosakata itu. Satu kata bisa menjadi beberapa makna. Bergantung pada penggunaannya di dalam kalimat. Iya, tema besarnya apa nih? Ya, lagi ngomongin apa? Betul. Si orangnya, si kegiatannya, atau apanya nih? Apanya, atau bendanya gitu. Oh iya. Pertanian, petani, bertani. Iya, itu beda. Itu udah beda-beda tuh. Itu sudah beda dari satu kata saja. Karena secara morfologis kan membentukan kata itu memiliki makna yang berbeda-beda akhirnya dari satu kata saja. Tata bentukan kata ya, dari ilmu morfologisnya. Tapi Bu, kalau menurut Ibu bahasa Indonesia itu bahasa yang rumit gak?
Bagi yang tidak mengenal pasti sangat rumit. Betul. Tapi ibu pernah ngobrol sama guru bahasa Inggris misalkan, dibandingkan bahasa Inggris kan bahasa nasionalnya negara Inggris waktu itu. Ya. Kalau dibandingin sama Indonesia, apakah lebih rumitan mana sih dalam memahami setiap untuk dijadikan bahan obrolan deh gitu? Kalau saya ya melihat dari anak-anak saja ya, anak-anak yang saya ajar itu mereka lebih merasa kesulitan ketika mempelajari bahasa Indonesia. Iya. Iya. Karena S3-nya aja di Belanda. Itu nggak sih, Bu? Belanda, bahasa Sunda juga ada. Ini kan katanya gitu ya, di sana masih ya. banyak buku-buku tentang bahasa Indonesia. Ya, karena di bahasa Indonesia itu banyak perubahan yang di bahasa Inggris sebetulnya juga ada ya, perubahan itu ketika dipakai di dalam penggunaan kalimat A, B, C pasti berubah. Sama di bahasa Indonesia juga. Hanya mungkin perniknya kali ya, mungkin banyak gitu bahasa Indonesia itu. Kan ilmu bahasa Indonesia saja sampai banyak sekali itu kan, dari mulai fonologi, kemudian morfologi, sintaksis, semantik dan lain sebagainya. Dan anak-anak kan tidak sampai belajar sampai di sana gitu. Orang ya mungkin mahasiswa baru ya mempelajari hal seperti itu. Tapi kan kalau tingkatan SD, SMP, SMA itu masih dalam bentuk wacana. Apalagi SMP nih. SMP saja bentuk wacana masih berubah-ubah bentuknya. Ini dari kurikulum A ke kurikulum B, struktur wacananya saja berbeda. Oh iya. Jadi kami harus mempelajari terus, dan perkembangan itu harus dipelajari terus. Saya tidak bisa diam untuk tidak membaca, harus membaca. Kalau dia ketinggalan. Kalau tidak ketinggalan. Sekarang kosakata aja misalnya dulu baru 110.000. Sekarang udah berkembang misalnya 120.000 itu 121.000. Dan sekarang akan diarahkan sampai ke 200.000. Berapa banyak yang harus kita pelajari dari perkembangan zaman ini. Seperti tadi kalau kita tidak mengikuti, kita tidak akan pernah tahu misalnya sekarang sudah nambah lagi. Ada kata tadi luring misalnya, daring, unggah, unduh, laman, swapoto, tikus misalnya gitu. Iya bener ya. Iya. Swafoto tuh selfie kan? Selfie betul. Kita swafoto yuk. Apa itu? Nah, tapi aku karena tidak ada dalam pergaulan sehari-hari. Aku pernah loh Bu, waktu SMA coba melakukan sesuatu yang tidak biasa orang lakuin, yaitu sederhana nih Bu. Iya. Aku ngomongnya tidak, bukan enggak, kan orang bisa ngomong enggak apa-apa gitu. Iya. Tapi aku pengen ngomong tidak. Aku selama sebulan tuh pakai bahasa itu dianggap aneh. Padahal bahasa resmi. Iya. Tidak. Dan Febri makan dulu gak? Tidak, saya tidak mau makan. Tidak sih, tidak mau makan. Orang apaan sih langsung gitu. Emang ada yang salah nih? Saya gitu. Tapi masih bener. Yeah. Saya pernah nyobain gitu. Jadi lucu gitu. Karena kan aku orang yang senang benar-benar senang menggunakan bahasa ya, mau dalam tulisan ataupun lisan. Jadi kadang-kadang kalau ada kata-kata makna yang saya perhatiin banget gitu. Yeah. Orang ngomong aja kadang-kadang nih kalau lagi serius aku dengerinnya SPOK-nya aku urutin Bu. Sintaksisnya ya, struktur kalimatnya. Itu kadang aku perhatiin itu kalau orang ngomong. Kalimatnya, ya. Kayak gimana nih cara ngurutinnya? Nggak usah orang aku kalau ngomong aja, kadang-kadang tuh berusaha mungkin untuk menyusun kalimat menyusun kata-katanya tuh gimana caranya biar jadi orang paham. Kadang aku suka mikirin gitu, pilihan katanya juga. Iya. Aku kalau lagi nonton TV aja cara debat, ada kata-kata baru nih, langsung KBBI. Apa ini artinya? Bagus itu. Dengan podcast, makanya aku sering baca novel, karena di novel itu banyak kata-kata yang sebetulnya udah lama ada, cuman kitanya aja nggak sadar. Kayak berpendar. Dibaca novel berpendar apa ya? Gitu, jadi kayak sumber cahaya yang redup gitu kan, baca berpendar. Terus kan di novel tuh buka KBBI lagi, baca lagi, kan nemuin lagi KBBI lagi. Kan gitu. Ya memang bahasa terus berkembang dan menjadi lebih kaya
itu kan menjadi lebih kaya, ya lebih baik lagi begitu, karena ada kekosongan kata bisa kita isi kekosongan kata itu. Iya, Untuk daripada bisa mencari padanannya dengan bahasa lain. daripada harus jadi pakai bahasa Inggris ya. Betul. Seperti tadi kan daring di dalam bahasa Indonesia dulu belum ada. Dalam jaringan kita tidak pernah mengenal. Kemarin aja pas Covid nih baru keluar nih. Betul. Baru tuh semua ahli bahasa mencari jangan pakai bahasa asing terus. Iya, begitu. jangan online. Jangan online gitu, daring. Jangan download gitu kan. Apa? Oh iya. Itu aku jadi pengen nyobain ngobrol sama orang tapi ngomongnya swafoto. Pengen nyobain. Tetikus gitu ya. Iya, udah nyobain. Kita swafoto yuk. Orang pasti belum tentu enggak gitu. Itu iya, apa, betul. itu ngapain kayaknya. Tapi aku pengen nyobain rasanya. Swafoto yuk Iya, gitu. swafoto yuk. Itu masih akan apa? Mungkin dia pernah dengar, tapi ketika dijadikan sebuah lisan dalam keseharian dianggap biasa. Padahal itu bukan gitu ya, bahasa Indonesia asli. Mengapa? Ya tadi terkontaminasi. Terkontaminasinya dari bahasa asing, dari bahasa daerah. Sama halnya dengan pemaknaan terhadap kata ganti kita. Oh iya. Anak-anak selalu menyebutnya kita. Bu, kita mau izin, kita. Nah, kami guru selalu meluruskan gitu ya, meluruskan apa yang diucapkan oleh anak-anak. Kita, saya tidak ikut. Kan sendiri ya. Gitu kan? Oh kan kita saya tidak ikut gitu kan. Anak-anak baru nyadar, oh iya Bu, kami katanya gitu. Jadi anak akhirnya memahami. Iya. Ketika kita langsung membalikkan gitu ya kepada mereka, kita, ibu tidak ikutan. Itu si anak juga mungkin tanpa sadar tuh ya. Tanpa sadar. Kita itu menganggap, padahal kita itu kan yang berbicara dan yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara berarti Anda, ya kan, saudara. Maaf ya, kamu, kau gitu kan, saya, aku. Nah itu kan yang berbicara. Kita itu saya dan kamu misalnya gitu. Kita gitu, kita tuh yang hadir di situ, kita kan, yang bicara dan yang diajak bicara. Tetapi selalu salah, itu saja, masih selalu salah. Terus si anak refleks tuh ya. Refleks selalu kita. Makanya kami para guru suka langsung memberikan pelurusan gitu ya, meluruskan gitu. Tapi ibu sering ya sama kata-kata gitu ya. Gitu kan. Selalu kita, ibu nggak ikutan. Anak langsung refleks, oh ya Bu, maaf kami gitu. Selalu itu. Kelihatannya bahasa ini akunya kelihatannya sepele ya, kelihatannya. Tapi salah pemahamannya. Karena ya kan lu sendiri yang mau ke ini, gue mah enggak kasar gitu. Betul. Seperti kata aku. Aku itu kan untuk teman sebaya. Aku itu. Kalau untuk yang kita berbicara dengan orang lebih tua, saya. Iya. Begitu. Tapi aku kebiasaan Bu. Kalau ngobrol sama laki-laki itu gue lu. Oh, iya. Tapi kalau ngobrol sama perempuan itu otomatis aku langsung berubah jadi aku kamu. Kalau bisa namanya dia yang aku panggil atau nama aku biasanya kalau perempuannya agak lebih dewasa itu manggilnya kakak, itu refleks Bu, otomatis. Kayak misalnya ngobrol sama perempuan di sini nih, sini laki-laki, ngobrolnya sama dua-duanya nih, tapi ketika mata aku ngadep ke sini itu aku bisa aku kamu, ngobrol ke sini bisa gue lu. Tapi itu dalam satu obrolan refleks aja Kak. Gak tau ya kalau karena kebiasaan gitu. Iya, karena kebiasaan. Kalau iya kalau dalam bahasa resmi atau misalkan ngobrol sama wali kota atau apa, saya pun bisa berubah Bu, refleks sendiri dengan ngomongnya saya. Tapi ketika santai, aku bukan tidak sopan, tapi ketika santai tapi dengan orang yang lebih dewasa, tetap aja aku akan ngomongnya aku. Tapi ketika resmi kayak di acara rapat gitu kan, aku jadi saya tuh.
refleksnya sudah menempatkan iya, diri dengan baik. refleksnya nggak aku. Di mana kita sedang bergaul, di mana kita sedang ngobrol. Iya. Seperti ini relax aja nih. Saya juga bahasanya biasa saja begitu. Kan kayak bahasa obrolan aja. Kayak Kang Jay itu dia nggak mau ada bahasa Sunda, dia nggak mau disebutnya ada bahasa Sunda kasar atau halus. Dia bilang nggak mau, tapi ada bahasa Sunda yang biasa dipakai untuk orang yang akrab. Ya. Ada bahasa Sunda untuk yang menghormati orang Bahasa dewasa. akrab. Ya. Kata dia gitu. Kalau dalam bahasa Sunda bahasa loma, bahasa akrab Iya. itu. Karena kan saya nih ngomong sama aku tuh di ruang pengawas tuh ada siapa yang guru olahraga yang pengawas tadi? Yang dari SMA Pak Dadi ya? Yang dari SMP 4 tuh. Iya. Pak Dudi. Saya ngobrol sama dia pakai bahasa sehari-hari, bahasa santai, bahasa Sundanya. Orang mungkin yang mengartikan itu bahasa kasar, tapi ketika saya sudah merasa akrab sama Kang Dudinya, saya pakai. Kan kita sama-sama dewasa nih. Iya. Tapi akrab, akhirnya penggunaan bahasa Sundanya jadi sehari-hari aja gitu. Betul. Tapi kita mengartikannya, saya nggak mengartikan itu kasar, Akang juga nggak mengartikan itu kasar, kata dia. Makanya saya bicaranya bahasa Sunda untuk yang akrab sama untuk yang menghormati orang dewasa. Iya, berbeda. Undak usuk bahasanya kalau dalam bahasa Sunda itu undak usuk bahasa. Kayak bahasa Indonesia dulu juga ada Bu ya? Kan ada tata krama berbahasa. Di bahasa Indonesia juga ada ya? Ada tata krama berbahasa. Itu tadi yang apa? Seperti tadi yang saya sampaikan. Gue, saya, lo. ya gitu. Gue, lo, aku, saya, kamu. Aku, gue, lu, ya. Kalau dengan saya, teman sebaya gue, lu udah biasa. kalau Udah saya biasa temennya Bu. Saya Dirimu. Dirimu. Kan kalau gue lo temennya. Ya. Aku kamu. Saya Anda. Saya Anda ya temennya ya. Kayak sih gitu. Apa? Aku lagi coba menyingkirkan sopan atau tidaknya, tapi lebih biasanya orang kalau ngomong kayak gimana ya gitu kan. Kayak ngomong apa sama anak kecil Ya, yang ngamen kecil, yang ngamen lu sini lah lagi ngapain, nah gitu karena dalam bayangan saya nih kehidupannya dia teman-temannya kayak gimana, maka bahasa yang dipakai ya bahasa komunikatif. Yang komunikatif dengan anak kecil seperti apa yang biasa dia gunakan. Kalau kita menggunakan bahasa dewasa ya dia nggak ngerti. Iya, dia bingung cernanya, malah jadi nggak kasarnya jadi nggak cair obrolannya. Betul. Jadi nggak cair. Kita ngobrol kan pakai bahasa santai nih, bukan bahasa baku ya. Kita bercampur aduk begitu. Bahasa baku tidak baku karena ngobrol gitu kan. Tetapi kalau sudah dalam forum kita mengajar pasti harus berbeda karena kita mencontohkan kepada anak. Gitu. Ini sih kayak aku 14 tahun ngejalanin profesi aku gitu. Ngobrol sama preman, ngobrol sama polisi, ngobrol sama narasumber, ngobrol sama pelaku, korban gitu, itu beda-beda tuh Bu. Beda-beda tuh aku gayanya, kosakatanya, nadanya gitu pasti beda-beda tuh. Refleks aja gitu. Ini orang kayak gini maka gue harus pakai bahasanya gini. Gitu dalam hati. Karena penguasaan bahasanya juga akan berbeda. Penggunaan di dalam situasi juga akan membedakan. Seperti tadi kan Mas Febri bilang menyampaikan bahwa ke A akan begini, ke B akan seperti itu, ke C akan seperti ini. Karena bergantung pada situasi. Sedang apa kita, sedang ngobrol nih. Ya ngobrol kita santai saja. Obrolan pun bercampur aduk antara resmi, tidak resmi, baku, tidak baku, bahasa yang sesuai sistematisnya gitu, sistematikanya sesuai, ada yang tidak. Karena ngobrol. Seperti tadi saya sampaikan, bahasa lisan, tulisan itu akan berbeda. Bahasa tulis mungkin lebih resmi. Tapi kalau bahasa lisan, ya kita nyesuaiin aja ya. Menyesuaikan saja. Kayak lagi ngobrol preman pasar kan aku ibaratnya. Kalau ngobrol kita pakai bahasa resmi, kaku nggak akan ada keakraban. Ya, misalnya saya berbicara, pada saat ini saya akan berbicara kepada Anda. Ya aduh, aku yang bingung tuh. Ya ditanggapinnya gimana nih? Kaku. Jadi kita bercampur bahasa resmi tidak resmi. Karena ngobrol, jadi nggak enak ngobrolnya kalau dengan bahasa baku.
Iya. Tapi berbeda ketika kita menyampaikan materi, ya harus bersih. Oh iya, harus karena mampu. konteksnya dalam mengedukasi. Konteksnya dalam situasinya berbeda. Ini situasinya santai, ya santai kita berbicara. Bagaimana bisa komunikatif, itu yang utama kan, komunikatif gitu. Itu kayak aku bilang, aku lagi ngobrol sama preman pasar, wah nyesuaiin itu bahasanya apa aja tuh keluar. Semua bisa macam-macam itu keluar aneh-aneh. Tapi semua marga satwa luar bisa. Kayak ini aku bukan menyudutkan satu daerah ya, tapi itu jadi satu pengalaman aku yang kayak aku pernah di Sawangan, Bu. Sekolahan ada acara makannya prasmanan. Nah, kepala sekolahnya asli orang Sawangan. Kan logatnya biasa nyablaknya gitu ya. Lagi prasmanan, Pep. Oh ngapa nggak usah. Lu ngomong kan gue gampar lo, disuruh kerja aja, disuruh makan aja susah, apalagi disuruh kerja lo. Gak. Oh iya lupa, ini kan orang Sawangan gitu. Maka dia menggunakan bahasa ini, yaitu bahasa keseharian. Maksud akrab, maksudnya mau akrab, lebih santai gitu. Gue gampar lo, disuruh makan aja nggak mau, apalagi disuruh kerja lo makan. Biasanya tidak dengan hati itu, tapi asal berbicara untuk mengakrabkan agar tidak sungkan. Biasanya seperti itu. Tadinya sempat karena saya lagi di Sawangan nih dan kepala sekolahnya kayak gini orangnya, kayak deh. Lain pribadi lain. Makanya kan harus memahami bukan hanya sekedar kosakata, tapi ini orangnya memang seperti apa ya sikap-sifatnya ya gitu. Kan dipengaruhi oleh beberapa hal. Bisa satu, sosialisasinya seperti apa, ya. Kemudian adatnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Itu juga mempengaruhi kan, kepribadian mempengaruhi, sosialisasinya juga seperti apa, dia itu mempengaruhi juga. Orang yang biasa bersosialisasi dengan yang tidak pernah bersosialisasi, tentu kosakatanya juga akan berbeda. Iya. Karena orang yang suka bersosialisasi pasti kosakatanya lebih banyak dari bahasa pergaulan, misalnya dia mengambilnya. Tetapi yang tidak suka bersosialisasi, dia hanya pakum kepada beberapa kosakata yang memang dia pernah pelajari atau pernah dia dengar di lingkungannya sendiri. Itu mempengaruhi. Kepribadiannya juga tentu sangat mempengaruhi. Dia seperti apa memperlakukan orang lain. Bahasa yang keluar tentu berbeda. Iya, kepribadian juga. Sama tuh kayak tadi bilang adatnya bagaimana. Misalkan orang Batak kalau mau bahasa Indonesia bagaimana, orang Sunda kalau bahasa Indonesia bagaimana. Adatnya kan, adat istiadatnya juga akan mempengaruhi. Adatnya dia seperti apa kepada orang lain. Apakah dia menghormati, apakah dia kurang menghormati, ataukah biasa saja. Itu juga mempengaruhi. Dan yang paling penting sebetulnya adalah penguasaan berbahasanya. Orang berbicara bisa atau disebut tidak bisa, itu mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Satu, memang dia sudah belajar, dia tahu, dia pandai berbahasa. Ada yang sudah belajar tapi lupa, dia juga mempergunakan bahasa yang kadang-kadang dia lupa gitu kan, mempergunakannya. Kemudian persepsinya juga lain gitu kan. Menggunakan katanya, pilihan katanya juga lain. Iya. Kemudian orang salah berbahasa itu kadang-kadang terpelecok. Kita sering ya terpelecok kata. Apa tuh, Bu? Terpelecok. Mau menyebut misalnya, oh ya hari ini kita semua harus berpartisipasi, tapi malah dia berpartisipasi. Gitu. Jadi salah. Kayak kepleset lah gitu. Kepleset gitu, terpelecokan, keterpelecokan namanya gitu. Bahasa. Tidak tahu, lupa, keterpelecokan, buru-buru. Nah, yang bisa buru-buru tuh. Kita sering melakukannya. Terpelecok, pasti itu, buru-buru. Pasti itu. Pasti sering itu. Jadi susunan katanya amburadul. Padahal di sini udah bener, tapi di sini jadi Tuh. Itu karena itu tadi pengaruh berbagai situasi ya, situasi juga. Ketika dia buru-buru, ketika dia sedang mungkin ada hal yang dipikirkan sehingga bahasa yang keluar juga lain gitu kan, kata-kata yang keluar juga lain. Buru-buru.
Iya. Bener. Sering itu. Iya sering kadang-kadang. Itu maksudnya gitu. Tapi ibu juga sering berarti gitu. Sering. Tapi kan ibu guru kan masih berbicara terus tuh. Pasti ada set gitu nya. Udah keplesetnya. Iya sering juga. Tapi kadang-kadang kita selalu secepatnya gitu. Maksud saya ini gitu. Langsung ada revisi. Langsung ada revisi. Revisi langsung. Kalau tidak demikian, wah nanti dianggapnya memang kita sengaja. Tapi ibu kebawa gak Bu? Ibu kan guru bahasa Indonesia. Ketika ngobrol sama orang jadi pakai bahasa baku. Maksudnya dalam keseharian. Jarang ya. Pengaruh gak ibu? Jarang-jarang juga ya. Kalau bahasa ngobrol seperti ini saya dari tadi tidak menggunakan bahasa baku gitu kan. Hanya obrolan biasa saja. Ada yang baku, ada yang tidak baku. Secara sendirinya masuk ke sana. Aku aja kadang-kadang nih. Kalau aku nggak tahu, aku sedikit kadang suka rese kayak ngobrol sama orang kan. Kadang-kadang orang ngomongnya, itu kadang-kadang saya nggak merasa tidak puas Bu. Saya pengen banget dia tidak menjawab dengan. Karena saya pengennya dijawabnya iya. Kayak tadi aku ke ibu aja nih. Langsung dalam hati. Kok gue jawabnya ya? Iya. Jadi gitu langsung ya. Kayak iya suka reaksi. Kok gue tadi ngomong sih? Terus oh iya Bu gitu. Kadang-kadang orang apaan sih? Kenapa emang kok gue jawab? Enggak, gue pengen jawab apa gitu. Pengen melestarikan bahasa Indonesia aja dengan ngomong iya gitu. Gue gak pengen iya tuh digantikan oleh gitu. Iya. Refleks aja gitu. Kadang aku mengklaim diri aku sebagai penggiat bahasa karena selalu pakai itu kan aku. Selalu menulis, selalu berbicara. Mau gak mau kosakatanya harus banyak. Ternyata cara untuk memenuhi kosakata biar banyak adalah ya membaca, bersosialisasi juga banyak. Boleh udah sosialisasi ketemu perbendaharaan katanya, kosakatanya makin nemu yang aneh-aneh kalau sosialisasi tuh. Iya, perbendaharaan kita semakin banyak. Ada lagi nih orang tadi berbicara apa ya? Oh, mengucapkan apa seperti tadi kan kata Mas Febri, langsung cari gitu kan maknanya. Nah itu kita mendapatkan lagi kosakata baru berarti. Bahasa-bahasa selengean gitu-gitu kan tuh ada tuh. Betul, pasti ada. Dan kita memang harus mempelajari, apalagi saya sebagai guru. Ketika anak mengucapkan kalimat A, B, C, kita harus paham apa sih yang dimaksud. Itu bahasa mereka, dan kita juga harus mempelajari bahasa mereka itu. Karena bagaimana kita bisa komunikatif kalau kita tidak memahami mereka. Mau tidak mau kita mengikuti era mereka, bahasanya apa yang dipakai gitu ya. Iya. Tapi tetap diperkenalkan bahasa yang benar seperti apa, bahasa yang tidak baku seperti apa. Karena kadang-kadang bahasa yang selengean itu sebetulnya bahasa bakunya ada. Gitu, cuman dia menggunakan bahasa yang ini aja. Tinggal dikasih tahu, ini ada loh bahasa bakunya ini. Iya. Karena bahasa lisan tadi kan berbeda dengan bahasa tulis. Ketika mereka berbicara tidak mungkin menggunakan bahasa yang baku resmi. Karena tidak komunikatif dan dianggap aneh ketika kita ngobrol menggunakan bahasa resmi. Swafoto Bu. Ayo kita swafoto. Coba aku mau coba itu. Ramaman aku pakai itu masih swafoto. Pinjam tetikusnya dong. Apa itu tetikus? Mouse. Emang ibu? Apa namanya tadi? Tetikus. Iya. So nama bahasa Indonesianya? Iya. Aku baru tahu loh, serius. Ada ya, ada bahasa Indonesianya. Ada, kan semuanya sudah di kekosongan itu harus ada di dalam bahasa Indonesianya. Tetikus. Saya baru tahu asli, saya baru tahu itu. Iya. Pengganti gadget apa? Apa? Gawai. Gawai. Iya gawai. Perangkat. Iya gawai ya. Gawai. Bawa. Gawainya mana? Gawai mau laptop, mau handphone. Gawai itu namanya dalam bahasa Indonesianya gawai. Ini alat elektronik kali gitu ya. Perangkat. Boleh. Keren. Ibu ada aja. Tapi saya jadi pengen make tuh. Asli saya jadi pengen make banget semuanya. Coba sekali-kali dengan teman-teman. Ayo kita swafoto. Pinjam tetikusnya. Ntar aku udah pinjam tetikus. Punya gawai apa?
Apa? Dia pasti ditanya apa? Gawai. gawe kerja. Tapi ibu pernah nyoba-nyoba kayak gitu gak, Bu? Saya ke anak-anak harus memperkenalkan bahasa itu. Kami harus. Ini sih. Karena harus mengenalkan. Seolah-olah itu adalah bahasa yang biasa, biar dia nerimanya biasa aja gitu, nggak apaan sih ya gitu ya. Toh lama kelamaan mereka juga memahami. Secara daring ya, langsung paham. Bagi anak yang baru mendengar, daring Bu, ya kita jelaskan lagi. Luring ya. Ulangannya luring ya sekarang. Resiko guru. Siapkan kertasnya. Gitu. Resiko guru. Sekarang ulangannya daring ya. Gitu. Berarti siapkan handphonenya. Gitu. Bukan handphone, gawai. Gitu. Apa Bu? Gawai. Hah, pegawai? Hah, pegawai? Iya. Tapi emang ya masih pelan-pelan sih. Masih pelan-pelan ya. Sifatnya berkelanjutan gitu ya. Iya. Kayak gitu, karena bahasa nggak pernah berhenti muncul, bahasa baru nggak pernah berhenti muncul, baik itu di eranya ibu sama di eranya si anak, apalagi kan di eranya si anak tuh tumbuh terusan bahasa, mau nggak mau si gurunya juga harus paham bahasa gaul selengeannya dia apa bahasanya. Kalau tidak kita tidak komunikatif. Ntar dia ngobrol, gurunya bengong. Ini ngomong apa sih? Gitu. Kayak dulu kan pernah booming kata-kata kayak jealous. Pernah dengar kan? Iya. Jealous, kepo. Iya. Nah, awal-awal saya juga kan tidak mengerti apa sih maksudnya mereka. Oh, dari bahasa gaul mereka apa itu? Kepo. Oh, kepo itu ingin tahu gitu. Iya. Oh, jealous itu apa begitu kan? Nah, akhirnya ya kita juga bertanya. Nah, apa sih maksudnya jealous? Apa sih maksudnya kepo gitu? Pasti bertanya. Kita saling ngobrol. Ini Bu, anak-anak biasa suka kepo tuh. Iya. Kepo gitu. Ya kita bertanya. Apa maksudnya? Gitu. Itu salah satu cara guru harus ya masuk ke dunia mereka ya. Iya, ilmu kita tidak hanya dari guru untuk siswa, tapi mungkin bisa jadi dari siswa kepada kita, guru, Iya pada sih. kami, para guru. Gitu.